Sebelumnya, selamat siang Prof. Ijas, kakak-kakak, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurel dari Hermawan dengan NIM 036 dari Ilmu Kelautan kelas A, kelompok Stokas 4 dengan PJK Catur. Jadi sebelumnya di sini saya akan melakukan pengolahan data dari em, pendataan yang sudah didapatkan, yaitu pendataan mengenai udang yang berada di perairan Demak. Di sini sudah terdapat beberapa pendataan sebanyak sebanyak 12 pendataan, 12 kali pendataan atau 12 kali sampling dengan kurun waktu yang berbeda-beda. Sebelumnya untuk melakukan pengolahan data ini, kita akan menghitung dulu dari N sampai ke bagian range. Jadi langsung saja untuk N ini merupakan jumlah dari individu, jadi kita menggunakan rumus sama dengan count. Di sini tujuannya adalah kita mau menghitung seberapa banyak individu yang sudah didata dari um, 12 kali sampling berdasarkan dari panjang totalnya. Baik, berarti di sini tertera bahwa jumlah individunya itu di 527 individu. Dengan nilai max kita masukkan rumus sama dengan max masih sama menggunakan data yang panjang total dari 527 individu. Kemudian selanjutnya kita menghitung untuk nilai minnya, kita menggunakan nilai min, sama juga untuk datanya. Kemudian selanjutnya di sini kita mau menghitung median, mean, dan juga modus. Di mana untuk menghitung nilai median, kita menggunakan rumus median. Untuk menghitung nilai rumus mean, kita menggunakan rumusnya adalah average. Kemudian untuk menghitung nilai modus, kita menggunakan rumus mode atau mode dengan data yang sama. Nah, karena di sini sudah terdapat nilai N, max, min, median, min, dan juga modus, di sini kita menghitung jumlah kelas yang ada dari setiap pendataan atau dari setiap sampling yang dilakukan. Di mana rumus untuk menghitung jumlah kelas itu digunakan berdasarkan suatu acuan jurnal, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3, kemudian dikali dengan log dari nilai N yang sudah diketahui. Nah, ini adalah jumlah kelasnya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk menghitung interval ini, sebelum kita menghitung interval, kita harus menghitung dulu dari range-nya itu sendiri, di mana rumus untuk menghitung range yaitu sama dengan nilai dari maksimum dikurang dengan nilai minimum. Kemudian, ini sudah diketahui untuk range-nya ada di 109. Selanjutnya kita mau menghitung intervalnya, di mana rumus dari interval itu adalah sama dengan range dibagi dengan hasil dari jumlah kelas. Nah, ini adalah nilai intervalnya. Karena di sini dari pendataan untuk panjang total itu sudah diketahui semua, di mana terdapat 527 individu dengan panjang total maksimal atau nilai paling tinggi itu ada di
162,89 mm dengan nilai yang paling kecil atau minimal panjang yang paling minimum yaitu ada di 52,9. Kemudian di sini terdapat interval jarak antar kelasnya itu ada di 11 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan menghitung mulai dari SKB, SKA, SK, batas kelas bawah, batas kelas atas, nilai tengah, dan juga frekuensi. Di mana SKB itu adalah standar kelas bawah, kemudian SKA itu adalah standar kelas atas, SK itu adalah standar kelas, dan yang lain ini sudah ada keterangannya. Nah, di sini nomor 1 sampai 10 itu menunjukkan bahwa terdapat 10 kelas, di mana di sini kan tadi diketahui bahwa total jumlah kelasnya itu ada 9,98 yang dimana akan dibulatkan menjadi 10 seperti itu. Kemudian kita akan menghitung nilai dari SKB-nya terlebih dahulu, di mana rumus dari SKB yaitu kita masukin nilai dari maksimumnya. Ini sama dengan ini, maksimum. Kemudian sama dengan minimum, sorry. Nah, SKB itu adalah nilai dari minimumnya. Atau karena ini juga standar kelas bawah kan, jadi kita masukin untuk nilai panjang total yang bagian minimumnya. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai SKA itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai dari SKB itu ditambah dengan intervalnya. Ini yang sudah dibulatkan. Kemudian ini akan diberikan simbol dolar supaya nanti dia akan kelok. Nah, karena SKB itu standar kelas bawah dan SK itu adalah standar kelas atas, kita akan selanjutnya di sini menghitung untuk selanjutnya nanti menjadi standar bawahnya dan menjadi standar atasnya seperti itu. Nah, rumus untuk SKB dari kelas yang kedua itu sama dengan nilai SKB pertama itu ditambah dengan intervalnya. Atau di sini saling berkesinambungan antara standar kelas bawah itu di bagian selanjutnya itu pasti akan menunjukkan hasil dari standar kelas atas yang ada di em, kelas sebelumnya seperti itu. Ini bisa di-grab kemudian ini juga. Nah, jadi ini akan saling berkaitan atau saling berkesinambungan di mana nanti ini akan menjadi suatu kelas bawah yang ada di SKB dengan terdapat suatu kelas atas yang baru lagi. Nah, karena di sini SK dan SKB sudah terisi semua, selanjutnya kita mengisi nilai SK-nya, di mana rumusnya itu adalah sama dengan nilai dari SKB itu di dan dikurang nilai dari SK. Nah, kemudian ini nilai SKB, SKA, dan juga SK sudah diketahui. Selanjutnya kita mengisi batas kelas bawah, batas kelas atas. Di mana dari rumus batas kelas bawah dan batas kelas atas itu adalah ini nilai dari SKB itu kita kurang dengan 0,05. Sedangkan untuk batas kelas atas itu nilai dari SKA ditambah 0,05. Nah, kenapa di sini harus ditambahkan 0,5 atau dikurangi dengan 0,05? Karena ini tuh menjadi suatu kelas batas kelas bawah dan juga atas yang dimana nanti untuk pengolahan divisat itu supaya ini tuh menjadi interval yang asli atau kelas dari interval yang asli yaitu ada di 10 kelas dengan interval masing-masing batas kelas bawah dan juga atas itu berada di range 11 seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari nilai tengah dan juga nilai frekuensinya. Em, di mana rumus dari nilai tengah itu adalah nilai SKB dibagi nilai dari SKB ditambah nilai SKA, kemudian dibagi 2. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi, yang dimana untuk mencari frekuensi ini kita membutuhkan salah satu, nah, kita membutuhkan bantuan dari data analisis. Kita masukin histogram. Histogram itu panjang total dari keseluruhan di sini. Oh, oke.
And then untuk band range-nya itu kita masukin si SK. Dan untuk output range-nya itu kita taruh di sini aja. Oke. Nah, ini adalah frekuensi yang udah dihasilkan. Jadi, ternyata diketahui bahwa di kelas terbawah di 63,98 itu ada 9 individu dengan hasil yang mendominasi itu berada di sekitar panjangnya itu 85,98, yaitu ada di 142 individu. Nah, frekuensi ini bisa kita copy dan kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya karena semua data ini sudah terisi, kita akan mengisi pendataan dari setiap panjang kelas dari ke-12 sampling untuk menemukan frekuensinya. Nah, kita masukin dulu untuk panjang kelasnya, SK. Kemudian untuk menginput nilai-nilai di sini, frekuensi dari sini, ini adalah frekuensi total, kita menggunakan data analisis seperti tadi lagi. Jadi kita melakukan pendataan tapi di setiap em, samplingnya aja. Di sini. Nah, di sini untuk setiap frekuensinya itu sudah diketahui. Sekarang kita akan menginput frekuensi dari setiap masing-masing ini sesuai dengan sampling atau bulannya. Oke, baik, di sini sudah di-input semuanya, mulai dari sampling di minggu pertama hingga minggu ke-12 ini. Selanjutnya kita akan menjumlahkan total dari seluruh individu yang terdapat dari setiap satu kali sampling. Nah, oke, ini untuk frekuensinya sama kita jumlahkan. Nah, di sini hasil totalnya itu harus sesuai dengan eh, banyaknya individu. Karena di sini kan kita menilai frekuensi dari setiap individu yang ditemukan pada setiap satu kali sampling kan. Nah, makanya nilai dari total frekuensi ini itu harus sama persis dengan nilai atau banyaknya individu yang dinilai ini. Nah, karena ini sudah selesai semua untuk pengolahan data yang ada di Excel, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Visat untuk membantu nanti memunculkan grafik dan juga menilai bagaimana mortalitasnya. Nah, oke, di sini kita akan mulai ke file new, dan di sini kita akan membuat suatu file yang baru. Ini kita save aja. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk untuk melakukan pendataan terlebih dahulu. Di sini kita spesies name-nya itu adalah, jadi salah satu objek yang kita analisis atau kita lakukan pendataan itu adalah udang putih atau Penaeus
merguiensis. Mergu. Atau selanjutnya di sini kita dan tadi kan keterangannya itu untuk panjang totalnya itu sendiri adalah milimeter bukan sentimeter. Nah, untuk smallest middle length atau kita lihat nilai dari si em, terendahnya itu berada di sini 52,98. Sudah ada di yang nilai tengah ada di 58,48. Atau kita bulatkan aja di 58. Terus plus intervalnya tadi berarti 11. Kita enter. Nah, di sini akan memunculkan nilai dari middle length-nya atau kelas tengahnya. Nah, kemudian kita lakukan add sample. Jadi, ini kita klik OK. Jadi, kita memasukkan atau memindahkan pendataan atau mengkonversi nilai kita yang ada di Excel tadi yang di bagian sini ini itu dimasukkan ke dalam preset ini. Nah, ini kita lakukan em, pendataan ke pemindahan. Sedih, kita add sampel. Oke. Nah, di sini kita masukkan untuk sampling date-nya, berarti kita memasukkan 12 kali sampling ini ke dalam sini, yaitu dari day-nya, atau di tanggal pertama, yaitu di 12 Juli, berarti 12 bulan 7 2025, or 2026. Terus kita langsung klik OK aja. Nah, ini akan ke add sendiri. Kita ulang lagi. Oke, nah di sini udah masuk semua untuk pendataannya dari sampling pertama sampai sampling ke-12. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy untuk pendataan ini untuk dimasukkan ke dalam pusatnya. Nah, ini sudah masuk semua untuk pendataannya. Selanjutnya, ini bisa kita simpan dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian analisisnya. Jadi di sini kita klik assess dan kita mau mengukur, kita mau mengetahui untuk length dan juga frekuensinya. Jadi adanya perbandingan antara panjang dan juga frekuensi yang tadi sudah diketahui. Nah, ini sudah masuk. Kita selanjutnya masuk ini di bagian general. Kita langsung compute aja. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan masuk ke Kasken. Kasken itu ini langsung kita compute juga. Nah, kemudian di sini setelah kita ketahui dari masing-masingnya, ini menunjukkan kalau misalkan L infinity itu menandakan bahwa em, se- seberapa si organisme tersebut dapat tumbuh dan berkembang mencapai panjang yang maksimum di mana karena kasus kita di sini adalah Penaeus merguensis yang di mana dia itu bisa mencapai panjangnya itu 164,85. Nah, kemudian untuk kanya ini sendiri ini merupakan gambaran
kayak gambaran dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan sampel atau sampling kita itu hanya dari bulan Juli aja sampai bulan Desember, di mana itu tuh hanya 6 bulan. Nah, makanya karena kayak ini harusnya dia itu dilakukan perhitungan sama 1 tahun, data yang kita punya itu belum cukup representatif seperti itu. Nah, di sini kita sudah mengetahui juga untuk starting sample dan starting length-nya. Di sini kita masuk ke response surface, yang dimana di bagian response surface ini kita masukin starting sampelnya itu 7 dan lengthnya itu di 74,50. Kita compute lagi dan ini adalah hasil dari panjang dan juga frekuensinya dari setiap um, apa? Dari setiap nilai tengahnya ya berarti. Dari dari ini Mas. Nah, selanjutnya karena di sini udah diketahui juga di bagian response surface-nya, kita lanjut masuk ke yang automatic search, yang dimana di automatic search itu em, ini disesuaikan L infinite-nya dengan si Kasken tadi. Kemudian em, ini bagian K-nya itu tadi kan 1,5, jadi ini diisi 1,5. Kemudian kita langsung compute aja. Nah, ini hasilnya di panjang maksimum. Terus ini adalah nilai untuk yang 1 tahunnya. Kemudian selanjutnya, karena di sini kita sudah selesai untuk menghitung length per frekuensinya, kita lanjut masuk ke bagian assess. Di sini kita mau menghitung mortalitasnya, baik dari fishing mortalitas dan juga natural mortalitas. Di sini kita menghitung dulu untuk natural mortality-nya dengan metode Pauli's-M equation, yang dimana metode Pauli's-M equation ini kita masukkan untuk um, L infinite-nya itu ada di 164,85. Kemudian untuk K-nya per 1 year 1,5, dan suhunya itu karena kita lakukan samplingnya di perairan Demak itu tuh suhunya 30 derajat. Nah, suhu ini tuh juga mempengaruhi bagaimana em, mortalitas dari si udang tersebut seperti itu. Nah, kemudian kita langsung compute aja. Nah, ini adalah hasil dari estimasi nilai dari natural mortality-nya selama 1 tahun, yaitu di 1,49 atau 1,5 untuk si udang Penaeus merbensis ini. Nah, karena ini tadi kita menghitung untuk si uh, natural mortality. Sekarang kita mau menghitung fishing mortality-nya. Di bagian mortality estimation, kita ke bagian Z from steady state sample, kita menghitung length convert catch curve-nya. Dan di sini kita masukin juga untuk dua parametersnya tadi disesuaikan, yaitu di 164,85, terus K-nya itu di 1,5. Nah, ini selanjutnya langsung di sini udah ada em, kurva untuk hasil dari panjang dari si fishing mortalitasnya atau fishing mortality-nya. Nah, setelah itu kita ke pencet yang extrapolate probe ini. Nah, ini kita masukkan tadi bagian yang habitat temperatur atau suhunya itu kan tadi 30. Kemudian natural mortality-nya ini akan langsung keisi otomatis karena di sini juga kita udah mengetahui natural mortality-nya dengan Pauli's M equation ini. Nah, kita langsung proceed aja. Terus, eh, ini nggak usah sebenarnya.
Kita lihat di bagian sini, ini udah ada keterangan. Jadi, ini ada Z. Z itu menandakan bahwa ini adalah total mortalitasnya dari si yang natural dengan yang fishing mortality, yaitu di 3,63. Kemudian untuk yang natural mortality-nya di suhu 30 derajat itu ternyata ada menghasilkan nilai 1,5 dan untuk fishing mortality-nya itu ada di 2,14. Nah, ini menunjukkan tingkatan eksploitasnya. Jadi, tingkat eksploitas itu dari si udang itu ada di 0,59 di mana dalam suatu indikasi atau suatu eh, nilai, kalau misalkan nilai E-nya itu adalah lebih dari 0,5, itu mengindikasikan bahwa eksploitasinya itu sudah terjadi secara over atau secara berlebihan. Sedangkan kalau di bawah 0,5 itu dia masih under exploited atau masih bisa dilakukan penangkapan secara berkelanjutan seperti itu. Nah, ini selanjutnya bisa kita langsung print untuk nanti mendapatkan hasil dari si grafik dan juga kurva yang tadi udah dibuat. Kurvanya itu dari catch curve-nya, penangkapannya. Sedangkan kalau misalkan yang grafiknya itu tadi mengindikasikan si pertumbuhan length dan juga frekuensinya. Kita save aja. Nah, kemudian kita juga mau menyimpan hasil grafik kita yang pertumbuhannya selama em, 6 bulan ini, sampling yang dilakukan selama 6 bulan. Oke, oh ini nggak bisa grafik. Nah, karena ini udah selesai, kita bisa ngelihat di sini di bagian data em, Excel kita. Di sini kita bisa input aja untuk panjang total keseluruhannya tadi di 164,85. 164,85 dengan K-nya itu 1,5. Ini aku kurang tahu sih sebenarnya. Jadi kita isi bagian sini aja pencatatan. Oke, mungkin sekian olah data VISAT dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.